Pemirsa, miras atau minuman keras oplosan sudah banyak menelan korban jiwa, namun tampaknya tak juga membuat orang jera dalam meracik sekaligus meminumnya. Sepanjang Oktober ini saja ada 11 korban yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat meninggal dunia. Duka mendalam dialami kerabat Fahmi, warga Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya yang tewas akibat minuman keras atau miras oplosan. Fahmi merupakan korban keempat. Sebelumnya, 3 rekannya juga meninggal dunia usai melakukan pesta miras. Beberapa hari kemudian, teman Fahmi yang lain, yakni Erwin, juga meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari. Total 5 nyawa melayang sia-sia. Masih dari Jawa Barat, menenggak minuman keras yang dioplos juga merenggut nyawa 4 orang sopir angkot. Salah satu istri korban tak kuasa menahan duka melihat suaminya ikut jadi korban. Sang suami sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pulang udah keadaan kayak gitu, udah ininya udah pada biru. Mau muntah terus ya, minum terus yang banyak. Dari hasil diagnosa tim medis, korban tewas akibat intoksikasi atau keracunan alkohol yang dikonsumsinya. Selain mengalami muntah hebat, korban juga tak sadarkan diri dengan kondisi sekujur tubuh membiru. Bukan baru kali ini saja minuman keras yang dioplos memakan korban jiwa. Namun tampaknya hal itu tak membuat orang gentar. Seperti aksi 2 pemuda warga Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Mereka mencampur cairan alkohol 90% dengan minuman energi. Kemungkinan pertama kita katakan sebagai intoksikasi alkohol. Yang mana intoksikasi alkohol ini terjadi entah karena jumlah etanol yang diminumnya jumlahnya sangat berlebihan atau karena konsentrasinya sangat tinggi. Jadi secara keseluruhan sebetulnya efek yang menimbulkan pasien meninggalnya itu merupakan efek kombinasi yang kelihatannya sebagian besar disebabkan oleh efek dari etanol tersebut. Alkohol jenis apapun jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih akan menimbulkan gejala intoksitas atau keracunan alkohol. Gejala keracunan alkohol meliputi kesulitan bernafas atau nyeri dada, kejang, timbul keinginan untuk melukai diri sendiri, halusinasi, dan muntah secara terus-menerus. Kejadian ini sepatutnya membuat masyarakat tak coba-coba dengan mencampur atau mengoplos minuman keras yang sudah sangat jelas bisa berdampak pada kematian. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim. Ya, saya rasa ini orang-orang yang sengaja mengonsumsi alkohol pasti tahu ya bahwa seperti apa bahayanya ketika mengonsumsi alkohol yang berlebihan kemudian dicampur dengan minuman-minuman lain. Ustaz, ini kalau boleh dibilang mereka kan tahu bahayanya udah pasti gitu ya. Mereka bisa dibilang memang jemput maut sendiri, cari penyakit gitu ya Ustaz ya? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'd. Betul Mbak Tiwi, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena sebetulnya mereka sudah tahu akibatnya gitu. Ya, setidaknya kalau tidak berujung kematian, mereka tahu bahwa ini akan menyebabkan hilangnya akal. Ya, itulah kemudian agama punya alasan ya untuk mengharamkan benda tersebut gitu. Mau yang asli, mau yang oplosan, ya ini mungkin karena kreativitas anak-anak gitu ya, sehingga mereka kadang-kadang melakukan eksperimen. Cuman eksperimennya kemudian berujung kepada kematian. Ini adalah ya mestinya diarahkan begitu, kreativitasnya mungkin mencampur jahe dengan santan atau jahe dengan secang, kan jadinya bir peletok ya, artinya sesuatu minuman yang bermanfaat dan menyehatkan. Tapi kalau oplosannya kayak gini akan berujung dengan kematian. Apalagi tadi 90% kandungan etanolnya kemudian dicampur dengan minuman yang berenergi. Sehingga kalau kita mengaca kepada ayat ya atau mengambil dalil di Al-Maidah 90 itu di ujungnya kan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kita mau sukses, mau berhasil, mau menang, mau jadi orang yang selamat,
maka fajtanibuhu, dijauhi oleh kita. Karena sesungguhnya saat seorang kehilangan akalnya, mereka kehilangan akhlaknya. Tadi dalam liputan dikatakan, kalau orang keracunan dengan alkohol atau oplosan ataupun apa, itu akan menyebabkan memiliki dorongan untuk melukai diri sendiri. Nah, ini kan sebetulnya kenapa agama itu melarang, pasti kebaikannya buat kita sendiri gitu ya. Kalau dia bahkan dirinya sendiri mau dilukai, mereka sudah tidak lagi bisa berpijak, kemudian berpikir mana baik mana buruk. Nah, ini ada hubungannya dengan akhlak, rusak pula akhlaknya generasi muda kalau begitu. Sementara innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ya, sementara umat ini terkenal dengan akhlaknya sebagaimana baginda Nabi SAW. Ya, kalau mereka kehilangan akhlaknya, maka mereka akan kehilangan jati diri, dan nauzubillah bangsa ini ke depan akan hancur. Ya, kalau sekarang dua atau setiap ini ada orang-orang yang selalu aja kemudian misalnya meninggal dunia sia-sia dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh mereka, ya bukan nggak mungkin ini akan menjadikan generasi ini generasi yang tidak membahagiakan bagi negara kita. Nauzubillah wal iyadzubillahi min zalika. Nauzubillah min zalik. Memang tentu kita semua sebagai umat muslim bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah ya Ustaz ya. Nah, yang saya penasaran nih Ustaz, tanda-tanda ketika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada nggak sih Ustaz, dan apa saja itu tanda-tandanya? Iya, tanda-tanda yang menonjol adalah misalnya yang zohir ya, yang tampak sekali. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa aja yang kalimat terakhir keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah, maka dia digaransi oleh baginda Nabi sebagai shadiqul masduq, artinya orang yang tidak pernah berdusta, sebagai seorang yang dapat dipercaya, dikatakan dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini secara zahir ya. Dan ini nggak bisa di-create gitu. Oh, nanti aja kita kalau udah meninggal asal kita mengucapkan la ilaha illallah kita akan selamat kok, walaupun misalnya kita nggak sholat dan lain sebagainya. Ini tidak mungkin bisa terjadi, sebab almar'u ma'aman ahabbahu, seseorang akan selalu bersama dengan apa yang sering dia lakukan. Jadi kalau biasa zikir, biasa ibadah, maka saat-saat krusial seperti ini yang keluar juga adalah kalimat-kalimat yang baik. Sementara apalagi dalam kondisi mabuk misalnya dalam kasus yang tadi, pasti omongannya juga akan ngaco ya. Pasti dia juga tidak lagi bisa menguasai dirinya dan tidak bisa lagi mengontrol perkataannya. Alih-alih dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mungkin dia akan mengucapkan kalimat-kalimat lain yang justru menjadikan dia malah su'ul khatimah atau meninggal dalam keadaan buruk. Nah, kemudian ada juga tanda-tanda yang lain, misalnya meninggal hari Jumat ya, karena itu memang disebut langsung ya. Yang saya ingat hadisnya, siapa yang meninggal hari Jumat itu salima min fitnatil kubur ya, selamat dari fitnah kubur. Kemudian juga ada misalnya di dahinya tuh ada butiran-butiran keringat gitu ya. Itu saya pernah baca di salah satu bukunya Dr. Aid Al-Qarni ya, beliau mengutip satu firman Allah satu hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda husnul khatimah. Dan mungkin bisa kita juga melihat orangnya ibtisam, misalnya tersenyum ya, walaupun ini juga tidak selalu seperti itu, tapi itu tanda-tanda yang bisa atau biasa terlihat oleh kita, mungkin itu. Namun di antara tanda-tanda itu yang paling menonjol adalah akhir kalimatnya adalah kalimat yang baik. Misalnya Allah, Allah atau la ilaha illallah. Apalagi kalau dia mengucapkannya secara lengkap ya. Makanya kita apabila mendapati orang-orang, saudara atau siapapun yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, kita diperintahkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kita talkinkan mereka la ilaha illallah, supaya kalimat itulah yang nanti akan keluar dari mulutnya.
Masya Allah, luar biasa sekali. Tentu semoga ini menjadi harapan semua umat muslim dan semoga kita juga termasuk dalam golongan yang Amin, ketika amin. kembali adalah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.